tema tantangan moral dan karakter pendidikan formal, non formal, atau informal. Mana yang paling efektif membentuk moral generasi muda? Kita semua menyadari dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi, krisis moral menjadi ancaman nyata di dunia pendidikan. Kasus tawuran, perundungan, atau bullying, bahkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar terus meningkat. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020 mencatat lebih dari 2.100 kasus pelanggaran moral pelajar, mulai dari perundungan, kekerasan hingga penyalahgunaan zat berbahaya. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah sistem pendidikan kita, terutama pendidikan formal, masih mampu menanamkan moral dan karakter secara efektif? Untuk menjawab pertanyaan itu, telah hadir dua tim pro yang berpendapat bahwa pendidikan formal adalah wadah paling efektif membentuk moral dan karakter siswa, dan tim kontra yang berpendapat bahwa pendidikan non formal dan informal seperti keluarga dan masyarakat justru lebih menentukan pembentukan karakter. Baik, kita mulai dari tim pro. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semuanya dan juri serta moderator. Kami dari tim pro akan isi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafka dari Biasa dengan tim terakhir yaitu 004. Saya Fitri Mauludia dengan Pro 73. Saya masih satu Laili dengan yang terakhir 091. Sudah cukup. Kami di Pro berkeyakinan bahwa pendidikan formal adalah pilar utama pembentukan karakter bangsa karena memberi struktur kurikulum, pembiasaan nilai moral, dan pengawasan sistematis yang dimiliki oleh lingkungan. Baik, izin kami dari tim kontra akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasnah Hakimah Hosin dengan tim terakhir 004. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Octaviasari dengan tim terakhir 103. Perkenalkan, nama saya Rafika Nurjadia dengan tim terakhir 077. Dan saya Naila Syafira dengan tim 072. Kami dari tim kontra berpendapat bahwa pembentukan moral sejati berasal dari rumah dan juga lingkungan sosial, bukan dari ruang kelas yang seringkali menilai siswa berdasarkan nilai akademik semata. Biar saya mulai dengan satu fakta. Sekolah bukan sekedar tempat belajar, tetapi tempat belajar menjadi manusia. Pendidikan formal memiliki peran penting paling strategis dalam membentuk moral dan karakter siswa karena mempunyai sistem nilai dan kurikulum karakter yang terukur. Menjadi lingkungan sosial yang paling stabil bagi anak usia sekolah, memiliki tenaga pendidik profesional yang dilatih membimbing etika dan perilaku. Pendidikan formal memiliki peran penting paling strategis dalam membentuk moral dan karakter siswa karena satu, memiliki kurikulum karakter yang terukur dan terstruktur. Yang kedua, memiliki lingkungan sosial paling stabil bagi anak usia sekolah. Dan yang terakhir, didukung tenaga pendidik profesional yang terlatih membimbing perilaku dan etika. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek 2024, 80% sekolah di Indonesia telah menjalankan program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang berfokus pada 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Saya menyampaikan bahwa dukung dari teman-teman saya. Hasil survei LIPI 2022 menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti kegiatan berbasis karakter di sekolah seperti bakti sosial dan pembinaan rohani memiliki tingkat empati dan kemampuan diri 40% dibanding siswa yang tidak memiliki. Kasus nyata ada di SMA Negeri 3 Bandung sejak diterapkannya program sekolah anti perundungan pada bulan Juni 2022 bekerjasama dengan UNICEF. Angka kasus bullying menurun drastis dari 52 kasus menjadi hanya 6 kasus per tahun. Laporan Dinas Pendidikan Jawa Barat 2020. Program ini menggunakan metode pendidikan formal, penurunan kelas, pelatihan konselor,
proyek berbasis layanan sosial service learning dan menunjukkan 73% siswa menjadi lebih aktif membantu masyarakat setelah mengikuti proyek ini. Kasus nyata di SMP Negeri 4 Denpasar melaksanakan proyek kelas peduli lingkungan yang mengajarkan gotong royong, kedisiplinan dan empati. Dampaknya sekolah tersebut meraih penghargaan sekolah berkarakter nasional tahun 2024 karena berhasil menurunkan pelanggaran kedisiplinan 50% dalam 1 tahun. Kesimpulan sementara dari tim proyek pendidikan formal bukan hanya efektif, tapi juga satu-satunya wadah yang memiliki jangkauan sistematis dan pengawasan moral secara nasional. Tanpa sekolah formal, tidak akan ada sistem pembinaan karakter yang seragam dan terukur bagi seluruh anak Indonesia. Baik, terima kasih dari Bro. Saya dari salah satu tim kontra akan memberikan argumen kami. Kami menghormati pandangan tim pro, namun kami menilai pendidikan formal belum cukup efektif dalam membentuk karakter. Mengapa? Karena sekolah seringkali hanya mengajarkan moral, bukan menanamkannya. Siswa tahu apa itu baik dan buruk, tapi belum tentu menghayati atau mempraktikkan nilai-nilai itu di luar sekolah. Data yang mendukung argumen saya adalah menurut survei UNICEF dan Save the Children tahun 2023, lebih dari 68% siswa di Indonesia pernah menyaksikan atau menjadi korban bullying di sekolah. Artinya, sistem formal belum berhasil menanamkan empati dan rasa hormat antar siswa. Kasus nyatanya, pada tahun 2024, publik digemparkan kasus perundungan di sebuah SMA di Jakarta Selatan yang mengakibatkan korban mengalami trauma dan depresi berat. Padahal sekolah tersebut dikenal berprestasi dan memiliki program pendidikan karakter. Fakta ini menunjukkan pelaksanaan moral formal seringkali hanya sebatas slogan. Selain itu, menurut data dari BNN tahun 2024 juga menunjukkan bahwa 13% pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar aktif sekolah menengah. Dan pada tahun 2025, BNN menambahkan data terdapat 312.000 remaja pengguna narkotika. Ini bukti bahwa meski ada penyuluhan formal, pengawasan moral di luar sekolah jauh lebih menentukan. Pendidikan informal, keluarga, teman sebaya, dan masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku anak di dunia nyata. Argumen tambahan saya adalah anak belajar dari apa yang dilihat di rumah dan lingkungan, bukan hanya dari pidato di kelas. Riset KPAI tahun 2023 menunjukkan bahwa 85% perilaku anak mencerminkan kebiasaan orang tua di rumah. Kasus nyatanya pada salah satu di daerah Jawa Timur, meskipun sekolah memiliki program PPK, banyak siswa tetap terlibat perundungan karena di rumah mereka terbiasa melihat kekerasan verbal. Ini menunjukkan bahwa akar moral sejati tetap pada lingkungan informal atau keluarga. Ada juga argumen tambahan saya, yaitu menurut survei Puskit Bank Keagamaan tahun 2024, remaja yang rutin ikut kegiatan rohani menunjukkan peningkatan empati sosial hingga 62%. Kasus nyatanya pada remaja masjid di Bandung dan komunitas gereja pemuda Katolik di Medan menunjukkan penurunan perilaku negatif remaja sebesar 45% setelah aktif dalam kegiatan keagamaan. Dari tim pro akan menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Yakni kami memahami pandangan tim lawan, tapi perlu diingat bahwa kasus perundungan atau narkoba di sekolah tidak membuktikan kegagalan pendidikan formal, melainkan tantangan yang sedang diperbaiki melalui sistem pendidikan itu sendiri. Sejak 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkuat kurikulum Merdeka Belajar yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, yang menanamkan moral dan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek sosial. Contohnya saja di SMPN 12 Surabaya, siswa diwajibkan melakukan proyek sosial yang berjudul Teman Baik untuk menghapus bullying. Hasilnya apa? Dapat dilihat dalam waktu 1 tahun, kasus perundungan turun menjadi 60%. Dan banyak siswa aktif menjadi mentor bagi teman sebaya. Artinya apa? Pendidikan formal bukan gagal, tapi sedang berkembang menjadi solusi nyata. Kami juga menolak anggapan bahwa keluarga lebih kuat dalam membentukkan karakter, karena realitanya tidak semua keluarga memiliki kapasitas mendidik moral dengan benar. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2024, 30% kasus kekerasan anak justru terjadi di lingkungan keluarga.
Artinya sekolah menjadi satu-satunya tempat aman dan netral untuk membimbing moral anak secara langsung. Baik, di sini saya sebagai tim kontra akan menyanggah dan memberikan beberapa argumen. Jadi kami mengakui kemajuan program formal, namun faktanya perilaku moral tidak tumbuh dari teori dan proyek, melainkan dari teladan yang konsisten. Sekolah bisa memberikan penyuluhan, tapi anak belajar moral sejati dari figur yang dekat dengannya, yaitu orang tua dan masyarakat. Jika di rumah anak menyaksikan kekerasan atau penyalahgunaan narkoba, maka nilai-nilai moral di sekolah mudah runtuh. Kita perlu melihat pendidikan secara holistik. Sekolah formal hanyalah satu bagian, bukan sumber utama. Moral yang kuat tumbuh dari interaksi langsung, kasih sayang, dan kebiasaan diri. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tim Pro terlebih dahulu kami persilakan. Selanjutnya, izin saya ingin bertanya pada tim program. Jika orang kaya dianggap lebih berpengaruh, bagaimana dengan anak-anak yang justru tumbuh dan keluarga bermasalah? Siapa yang memberikan kalau bukan sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim Pro. Jika keluarga dianggap lebih berpengaruh, bagaimana dengan anak-anak yang justru tumbuh dari keluarga bermasalah? Nah, itulah pentingnya pendidikan non formal. Lalu siapa yang membimbing mereka kalau bukan sekolah? Yang membimbing mereka adalah lembaga sosial, komunitas, dan kegiatan keagamaan. Bukan hanya sekolah yang bisa membimbing moral anak di luar rumah. Lalu, bagaimana bisa disebut efektif jika setiap tahun masih ada ratusan kasus bullying di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya bertanya. Karena sekolah adalah satu-satunya tempat yang berani mendeteksi, mencatat, dan memperbaiki kasus bullying saat terbuka. Fakta ada laporan bukan tanda gagal. Wajah putih sekolah bekerja efektif lawan pesat. Di sini saya ingin bertanya, jika pendidikan formal dianggap paling efektif, mengapa masih banyak siswa yang bersekolah tinggi tetapi tetap melakukan pelanggaran moral seperti mencontek, berkata kasar, atau membuli teman? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya berhasil membentuk moral generasi muda? Baik, saya dari PMO akan menyampaikan jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan oleh tim kontra. Kami akui masih ada kekurangan mengenai pendidikan formal, tetapi pendidikan formal memiliki sistem pembinaan yang jelas. Sekolah menyediakan rumah pembimbing, pelajaran karakter, serta aturan dan sisi yang justru karena ada lembaga formal, perilaku yang diinginkan dapat diperbaiki melalui proses bimbingan dan evaluasi yang terstruktur. Lalu, jika kalian mengatakan pendidikan formal dan informal lebih efektif, namun bagaimana jika keluarga atau lingkungan justru memberi contoh yang buruk, seperti orang tua yang jelek atau teman sebaya yang berperilaku negatif? Apakah pendidikan informal tetap bisa membentuk moral dengan baik dalam situasi seperti ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, pendidikan informal memang dimulai dari keluarga, tapi bukan berarti berhenti di sana. Ada juga pendidikan non formal seperti kegiatan keagamaan, organisasi sosial, dan pelatihan karakter yang bisa menjadi wadah pendidikan moral. Nilai-nilai moral lebih mudah tertanam melalui teladan dan pengalaman nyata, bukan hanya dari teori atau hafalan di sekolah. Lalu sekarang, banyak anak yang tidak menempuh pendidikan tinggi, tetapi memiliki moral yang baik karena dididik dengan nilai-nilai kehidupan dari keluarga dan lingkungan. Apakah itu tidak membuktikan bahwa pendidikan non formal dan informal justru lebih berpengaruh dibanding pendidikan formal? Sebelum kami tim Pro menjawab, ya itu benar bahwasanya pendidikan non formal dan formal berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Namun, pendidikan formal tetap diperlukan untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan prinsip hidup yang kuat. Sekolah mengajarkan siswa bagaimana menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan nyata secara teratur dan terukur. Jadi,
bisa memberikan penilaian objektif terhadap perkembangan moral seseorang seperti yang dilakukan dalam sistem formal. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari tim Pro. Moral itu tidak bisa diukur hanya dengan sekedar kuantitas ataupun angka, tapi juga bisa dilihat tentang bagaimana perilaku nyata dari seorang individu atau anak tersebut di berbagai implementasi kehidupan sehari-harinya. Justru dalam pendidikan non formal dan juga informal, penilaian itu dapat dilakukan secara alami lewat perilaku, kebiasaan, dan interaksi sosial. Itulah mengapa pendekatan non-formal dan informal itu justru lebih menyentuh aspek dari hati dan sikap dari seorang anak tersebut, bukan hanya mengandalkan mengenai rapor tentang akademik yang ada di sekolah. Ya, baik, terima kasih kepada kedua tim atas tanggapan dan penjelasan yang sangat menarik serta berwawasan. Sesi jawab ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui berbagai sudut pandang dalam menentukan metode pendidikan yang paling efektif dalam membentuk moral dan karakter generasi muda. Baik, karena waktu kita sudah mencukupi untuk sesi tanya jawab, kini kita akan memasuki bagian kesimpulan akhir. Dari masing-masing tim, setiap tim akan diberikan waktu sekitar 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup yang merangkum pandangan dan argumen utama. Kita mulai terlebih dahulu dari tim Pro. Baik, saya mewakili tim Pro akan menyampaikan kesimpulan dari argumen yang telah disampaikan oleh bahwasannya kami menegaskan bahwa pendidikan formal tetap merupakan bagian depan pembentukan moral dan karakter. Sekolah memiliki sistem terstruktur, evaluasi dan tenaga pendidik yang terlatih. Program formal seperti sekolah ramah anak, PPK dan profil belajar Pancasila terbukti menurunkan kasus perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan formal juga berperan sebagai penunjang ketika keluarga dan lingkungan gagal menjalankan fungsi moralnya. Karakter bukan hanya diajarkan, tetapi dibiasakan, dan kebiasaan itu terbentuk paling kuat di lingkungan sekolah. Baik, izinkan saya perwakilan dari tim kontra akan memberikan kesimpulan dari debat kami. Kami menyimpulkan bahwa pendidikan moral memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sistem pendidikan formal. Nilai sejati lahir dari keteladanan di lingkungan keluarga, bimbingan masyarakat, dan juga lingkungan sosial yang nyata. Sekolah memang boleh menjadi wadah, tapi keluarga dan masyarakat adalah akar utama dari suatu pembentukan moralitas anak dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim atas argumen yang komprehensif dan berimbang. Dari perdebatan ini kita dapat menarik pelajaran penting. Pendidikan moral dan karakter bukan tanggung jawab satu pihak saja. Pendidikan formal dan informal harus berjalan berdampingan untuk menciptakan generasi berakhlak mulia dan bebas dari perilaku destruktif seperti bullying dan narkoba. Dengan demikian debat hari ini resmi ditutup. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Semoga diskusi ini menambah kesadaran kita akan pentingnya pendidikan moral dan segala hal di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.